Orang yang dipanggil sebagai kakak seniormu adalah ahli top dari Istana Roh Malam, Mu Chengsui. Senyuman muncul di wajah tampannya saat dia meremehkan situasinya. Batu roh kelas tinggi memang berharga. Namun, harganya saat ini terlalu tinggi. Tidak perlu bergerak. Lagi pula, menurutku, itu bukanlah sesuatu yang penting. Ini seperti menambahkan bunga pada brokat, itu tidak penting. Catatan TL, menambahkan bunga ke brokat, ini berarti mendekorasi sesuatu yang sudah sempurna. Murid lain tidak dapat memahami apa yang dimaksud Mu Chengsui, hanya Mu Yansui yang mengerti. Batu roh kelas tinggi sangat berguna bagi para kultivator tanpa bakat tinggi seperti Ge Yuntian. Meskipun dia telah maju ke Martial King, dia terjebak di inferior grade Martial King selama 10 tahun karena bakatnya yang rendah. Namun, bagi seorang jenius seperti Mu Chengsui, hambatan seperti itu tidak akan terjadi. Dengan bakat Mu Chengsui, dia akan mencapai puncak Raja Bela Diri kelas superior sebelum mengalami hambatan besar. Oleh karena itu, batu roh tingkat tinggi ini hanya akan memiliki efek mencoba meningkatkan kesempurnaan. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kembali ke stan Xiao Chen berpikir sejenak, sebelum akhirnya memutuskan untuk menyerah. Alasannya sama dengan Mu Chengsui. Harga 80.000 batu roh kelas rendah terlalu tinggi, itu tidak sepadan. Selanjutnya, Xiao Chen masih memiliki inti roh Raja Singa Emas di cincin semesta miliknya. Raja Singa Emas memiliki garis keturunan binatang bermutasi kuno, inti rohnya tidak kalah dengan batu roh kelas tinggi. Jika nanti Xiao Chen mengalami kemacetan, dia bisa mengandalkan inti roh Raja Singa Emas sebagai gantinya. 100.000 batu roh kelas rendah. Saya menginginkannya. Saat juru lelang hendak menutup kesepakatan, tawaran keras terdengar di aula besar. Terlebih lagi, orang itu telah menaikkan harga sebesar 20.000 batu roh kelas rendah sekaligus. Juru lelang mengungkapkan ekspresi gembira. Dia berkata dengan gelisah, seseorang dari stan 20 menawarkan 100.000 batu roh kelas rendah. Apakah ada tawaran yang lebih tinggi? Ini adalah batu roh kelas tinggi. Batu roh tingkat tinggi yang dapat membantu Raja Bela Diri meningkatkan tingkat budidayanya. Teman-teman dari stan 8, apakah kamu akan menaikkan harganya? Bang! Ge Yuntian membenturkan telapak tangannya ke cangkir teh yang diletakkan di atas meja. Cangkir teh itu segera dihancurkan menjadi bubuk. Ekspresi tenang di wajahnya telah hilang sama sekali. Dia berubah menjadi sangat biadab, membocorkan niat membunuh. Ge Yunfei berkata, "Kakak, saya masih memiliki 150.000 batu roh kelas rendah. Mari kita tambahkan 50.000 lagi dan lihat apakah dia berani menaikkan harganya lagi." Ge Yuntian mengungkapkan senyuman kejam di wajahnya saat dia berkata, "Tidak perlu. Saya ingin melihat siapa yang berani bersaing dengan saya untuk ini. Saya akan membuat mereka membayarnya kembali dengan bunga." Ge Yunfei juga bereaksi terhadap kata-kata kakaknya dengan senyuman. Dia hampir lupa cara dia biasanya melakukan sesuatu. Setelah pelelangan berakhir, yang harus ia lakukan hanyalah merebutnya kembali. Ketika Xiao Chen mendengar tawaran 100.000 batu roh kelas rendah, dia juga merasa agak heran. Ini jelas bukan harga sebenarnya dari batu roh kelas tinggi, itu benar-benar tidak sepadan. Xiao Chen ragu-ragu sejenak sebelum dia menembakkan sense spiritualnya seperti anak panah di stan 20. Setelah beberapa saat, dia melihat orang di stan 20. Chu Chaoyun. Xiao Chen berkata dengan curiga, mengapa dia menginginkan batu roh kelas tinggi ini? Dengan bakatnya, ini tidak masuk akal. Chu Chaoyun sedikit mengernyit di bilik, sepertinya dia merasa ada yang sedang mengamatinya. Dia menghadap gadis di sampingnya dan berkata, "Pergi dan periksa siapa yang ada di bilik 8. Saya merasakan 2 set niat membunuh yang kuat dari sana." Xiao Chen dengan cepat menarik rasa spiritualnya, dia berpikir bahwa Chu Chaoyun telah merasakan rasa spiritualnya. Jadi dia sebenarnya merasakan orang lain. Pada akhirnya, tidak ada orang lain yang menawar batu roh kelas tinggi. Chu Chaoyun mendapatkannya dengan tawaran kemenangan 100.000 batu roh kelas rendah. Kemudian lelang dilanjutkan. Item kedua tidak begitu mempesona. Itu hanya senjata roh peringkat bumi tingkat rendah. Harga awalnya adalah 1.000 batu roh kelas rendah. Pada akhirnya, itu diperoleh oleh seorang penggarap dari sekte kecil dengan tawaran 5.000 batu roh kelas rendah.
Meskipun barang-barang lain di putaran pertama sangat berharga, selain batu roh kelas tinggi awal, tidak ada hal lain yang menarik minat Xiao Chen di putaran pertama. Namun, Liu Suifeng telah menghabiskan 10.000 batu roh kelas rendah untuk memenangkan tawaran teknik bela diri peringkat bumi tingkat tinggi. Teknik bela diri ini cukup bagus, standarnya cukup bagus jika dibandingkan dengan teknik bela diri peringkat bumi tingkat tinggi lainnya. Sebentar lagi, lelang putaran pertama akan segera berakhir. Pada saat-saat terakhir, suara juru lelang jelas menjadi lebih bersemangat. Tiba-tiba, dua orang kultivator naik ke atas panggung. Juru lelang menjelaskan, ini adalah item terakhir dalam putaran ini. Saya yakin semua orang bisa menebak apa itu. Kami memutuskan untuk menggunakan metode paling menyeluruh untuk menunjukkan harta karun rahasia ini kepada semua orang. Dari dua kultivator, salah satunya memiliki kultivasi yang lebih tinggi, dia adalah seorang Saint bela diri kelas unggul. Yang lainnya adalah Martial Grandmaster biasa. Juru lelang mengangguk kepada kedua orang itu, memberi isyarat agar mereka memulai. Puncak Martial Saint mulai menyimpan kekuatannya dan auranya mulai meningkat. Para kultivator yang berada di dekat panggung bisa merasakan tekanan. Ketika puncak Martial Saint menaikkan auranya ke puncaknya, dia berteriak dan meninju ke arah Martial Grandmaster. Ledakan. Namun, penonton terkejut melihat cahaya muncul di Martial Grandmaster. Ketika puncak Martial Saint menyerang dengan kekuatan penuhnya, itu mengenai cahaya yang menutupi Martial Grandmaster dan mengeluarkan suara tertekan. Ada riak pada perisai cahaya tetapi tidak ada tanda-tanda akan pecah. Sebaliknya, puncak Martial Saint tersentak oleh kekuatan yang memantul dari perisai cahaya. Kulitnya menjadi pucat dan dia mundur beberapa langkah, sebelum dia perlahan berdiri dengan stabil. Master bela diri membubarkan perisai cahaya dan tampak sama sekali tidak terluka. Dia melepaskan liontin giok dari lehernya dan menyerahkannya kepada juru lelang. Kemudian kedua penggarap itu pamit dan pergi. Juru lelang menerima liontin giok dan suaranya yang jernih terdengar lagi, semua orang telah melihatnya sendiri sebelumnya. Liontin giok ini memungkinkan seorang Martial Grandmaster untuk memblokir serangan bertenaga penuh dari Martial Saint puncak dengan mudah. Apalagi bukan sekadar pemblokiran, ini bisa memantulkan sepertiga kekuatan kembali ke penyerang. Berdasarkan pengujian yang dilakukan di pavilion Linlang kami, harta karun rahasia ini paling banter mampu memblokir serangan kekuatan penuh dari Raja Bela Diri tingkat medial puncak. Hanya ada satu titik lemahnya. Ini hanya dapat digunakan sekali sehari. Selain itu, tidak ada kelemahan lain. Penawaran dimulai sekarang. Harga awalnya adalah 10.000 batu roh kelas rendah, setiap kenaikan harus setidaknya 2.000 batu roh kelas rendah. Reputasi pavilion Linlang selalu sangat baik. Karena mereka mengklaim bahwa itu bisa memblokir serangan kekuatan penuh dari Raja Bela Diri kelas medial puncak, maka itu tidak salah. Berdasarkan informasi ini, efek liontin giok ini sedikit mengerikan. Meski hanya bisa digunakan sekali sehari, namun bisa menyelamatkan nyawa seseorang di saat kritis. Bahkan mungkin bisa membalikkan keadaan dan mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Ini karena kemampuan reflektif dari perisai cahaya. Ketika lawan tidak menyadarinya, ini akan menjadi kartu truf yang sangat bagus. Harta karun rahasia seperti itu sangat berguna bagi seorang kultivator. Ketika mereka berada dalam situasi berbahaya, peluang mereka untuk bertahan hidup akan meningkat secara signifikan. Liu Suifeng tersenyum, ini barang bagus, jauh lebih baik dari biasanya. Jika harganya tidak melebihi 100.000 batu roh kelas rendah, saya ingin mendapatkannya. Xiao Chen juga cukup tertarik dengan harta karun rahasia ini. Jika itu benar-benar bisa memblokir serangan dari Raja Bela Diri kelas medial, itu sangat praktis dan sangat kuat. 20.000, 35.000, 50.000, 80.000. Perang penawaran untuk liontin giok berlangsung sangat cepat, bahkan lebih intens daripada penawaran untuk batu roh kelas tinggi. Dalam waktu singkat, seseorang telah mengajukan tawaran 80.000 batu roh kelas rendah. Liu Suifeng bergumam sambil tersenyum, sepertinya semua orang takut mati. Xiao Chen berpikir sejenak dan mulai bergerak pada saat ini, 100.000. Liu Suifeng agak terkejut. Dia berkata, Ye Chen, kamu ingin liontin giok ini juga. Kupikir kamu tidak membutuhkannya. Menurut Liu Suifeng, Xiao Chen memiliki teknik gerakan yang sangat cepat.
Bahkan jika dia bertemu lawan yang tidak bisa dia kalahkan, dia selalu bisa menggunakan teknik gerakannya untuk melarikan diri. Daripada menghabiskan sejumlah besar batu roh untuk membeli harta karun rahasia yang defensif, Xiao Chen sebaiknya menunggu sebentar dan membeli harta karun rahasia yang ofensif. Xiao Chen tersenyum tipis dan berkata, jika memungkinkan, saya ingin mendapatkan 10 harta karun rahasia. Terlebih lagi, dengan situasi kita saat ini akan sangat berguna. Setelah tawaran dinaikkan menjadi 100.000, aula menjadi sunyi untuk beberapa saat. 100.000 batu roh kelas rendah sudah menjadi sosok yang sangat mengerikan. Seseorang harus mempertimbangkan dengan hati-hati sebelum mereka dapat menaikkan tawaran. 150.000. Pada saat ini, sebuah suara yang dalam tiba-tiba bergema dan menaikkan tawaran sebanyak 50.000, membuat semua orang tercengang. Juru lelang segera memanfaatkan kesempatan itu dan berkata dengan penuh semangat, 150.000 batu roh kelas rendah. Kultivator berbaju hitam ini sangat lugas. Apakah ada tawaran yang lebih tinggi dari 150.000? Xiao Chen sedikit terkejut. Dia mengintip melalui jendela dan menemukan bahwa orang yang memanggil tawaran itu adalah seorang martial saint berbaju hitam yang mengenakan jubah. Terselubung jubah, tidak ada yang bisa melihat penampilannya dengan jelas, dia tampak sangat misterius. Xiao Chen merenung sejenak dan terus menawar, 200.000. Semangat juru lelang meningkat sangat tinggi sekarang. Semakin tinggi tawarannya, semakin banyak komisi yang akan diterimanya. Dia berkata dengan penuh semangat, Stan 18 menawar 200.000. Apakah kultivator berbaju hitam ingin menaikkan tawarannya? Kultivator berpakaian hitam bergumam pada dirinya sendiri beberapa saat sebelum mengangkat kepalanya untuk melirik ke Stan Xiao Chen. Ketika Xiao Chen melihat ke bawah, dia melihat sepasang mata hijau, itu terlihat sangat aneh. Pria berbaju hitam itu mengalihkan pandangannya dan melambaikan tangannya untuk menunjukkan bahwa dia sudah menyerah. 200.000 sudah merupakan harga yang sangat tinggi. Bahkan seorang kultivator dengan dukungan sekte besar akan kesulitan membayar harga setinggi itu. Pada akhirnya, juru lelang memanggil 3 kali dan menutup penawaran. Xiao Chen telah berhasil mendapatkan harta karun rahasia pertama. Liu Suifeng berkata, 200.000 untuk membeli harta karun rahasia pertahanan, apakah itu sepadan? Hai, Ye Chen, apa yang salah? Apakah kamu menyesalinya? Sejak Xiao Chen melihat sepasang mata hijau itu, akalnya belum pulih. Kejutan yang diberikan mata hijau itu padanya terlalu besar. Orang itu seperti iblis yang merangkak keluar dari neraka, sungguh aneh. Xiao Chen belum pernah melihat orang bermata hijau sebelumnya. Xiao Chen memulihkan akalnya dan menjawab, 200.000 batu roh kelas rendah sangat berharga. Ia dapat bertahan melawan serangan bertenaga penuh dari Raja Bela Diri kelas medial puncak. Apakah Anda lupa bahwa kami sedang menjadi sasaran seseorang dalam perjalanan ke sini? Dengan liontin giok ini, saya bisa memberikan kejutan kepada orang itu. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Lelang putaran kedua dimulai. Xiao Chen sudah memiliki gambaran tentang bagaimana pelelangan dijalankan. Di setiap ronde, item pertama dan terakhir akan sangat menarik. Memang seperti dugaan Xiao Chen. Juru lelang perlahan mengeluarkan item pertama dari putaran kedua. Senyuman memenuhi wajahnya saat dia memperkenalkan, ini adalah sebotol pil pengumpul esensi. Ada total 20 pil di sini. Di bawah ranah budidaya Martial King, itu akan meningkatkan peluang keberhasilan ketika maju sebesar 20%. Tak seorang pun di negara Qin besar yang bisa memurnikan pil ini. Bahkan di negara Jin besar, jumlahnya terbatas. Harga awalnya masih 10.000 batu roh. Di dalam gerai 9, sebuah cahaya melintas di mata Mu Cheng Sui. Dia mengepalkan tangannya erat-erat dan berkata, hal yang kuinginkan akhirnya tiba. Saya harus mendapatkan pil obat ini. Itu adalah harta karun sejati yang tidak memerlukan pengenalan apapun. Harga pil pengumpul esensi segera dinaikkan hingga harga yang mengerikan yaitu 100.000 batu roh kelas rendah. 100.000 batu roh kelas rendah adalah garis pemisah yang besar. Mereka yang mampu membayar harga sebesar itu adalah Raja Bela Diri atau murid dengan klan atau sekte besar yang mendukung mereka. Mu Cheng Sui berseru, 200.000. Mu Cheng Sui menaikkan tawaran sebanyak 100.000 dalam satu tarikan napas.
Tawaran yang mengerikan ini mengejutkan beberapa petani yang berniat untuk terus berkompetisi. Bahkan jika mereka bisa mengeluarkan 200.000 batu roh kelas rendah, mereka tidak bisa melakukannya setenang Mu Cheng Sui. Dia jelas sangat membutuhkannya dan bersedia menawarkan harga yang lebih tinggi. Stan 9. Sepertinya saya ingat Mu Cheng Sui memasuki Stan 9. Tidak heran dia begitu kaya dan sombong. Sebagai orang pertama yang menggantikan Istana Roh Malam dan sebagai orang terkuat di generasi muda di sana, jumlah sumber daya yang dapat dia akses bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan orang biasa. Saya percaya bahkan orang-orang yang bisa bersaing dengannya akan menyerah karena Istana Roh Malam. Memang benar, untuk mencegah semua orang menaikkan harga dan membuat semua orang dirugikan, lebih baik saling memberi muka. Ketika orang-orang di bawah melihat bahwa tidak ada orang lain yang mengajukan tawaran melebihi 200.000, mereka mulai mendiskusikan masalah ini. Di atas panggung, juru lelang jelas tidak setenang sebelumnya. Nilai normal dari botol pil pengumpul esensi ini adalah 100.000 batu roh kelas rendah. Harganya hanya naik 2 kali lipat dalam pelelangannya. Setelah dikurangi sejumlah biaya, Paviliun Linlang tidak akan dapat menghasilkan banyak. Juru lelang berseru dengan suara nyaring, hanya 200.000. Ini adalah pil pengumpul esensi asli. Selain Paviliun Linlang, Anda tidak akan bisa membelinya di negara Qin besar. 250.000. Mata juru lelang berbinar ketika dia tersenyum dan berkata dengan keras, Stan 18 menawar 250.000. Tamu terhormat di Stan 9, maukah Anda menaikkan tawarannya? Harus dikatakan bahwa juru lelang ini bisa sangat provokatif. Ia mampu membuat orang semakin gelisah di waktu-waktu tertentu. Pada saat terjadi irasionalitas, orang biasa mungkin akan jatuh ke dalam perangkap. Mu Cheng Sui mengungkapkan niat membunuh yang samar di matanya saat dia berkata dengan dingin, 300.000. Mu Cheng Sui meninggalkan sekte kali ini untuk mendapatkan pil pengumpul esensi ini. Dia awalnya berpikir bahwa dia pasti akan mendapatkannya jika dia membawa 400.000 batu roh kelas rendah. Siapa sangka akan muncul halangan tak terduga yang benar-benar mengacaukan rencananya. Xiao Chen benar-benar yakin untuk mendapatkan pil pengumpul esensi ini. Barang ini sangat berguna baginya. Dengan Essence Gathering Pill, dia akan dapat membuat terobosan ke Medial Grade Martial Saint dengan segera. Setelah Xiao Chen maju ke Medial Grade Martial Saint, dia akan dapat menggunakan batu roh kelas medial. Pada saat itu, budidayanya akan meningkat pada tingkat yang mengerikan. Xiao Chen tidak ragu-ragu berteriak, 400.000. Ekspresi Mu Cheng Sui saat ini sangat tidak sedap dipandang. Dia bertanya, apakah kalian semua masih memiliki batu roh? Pinjamkan padaku dulu, aku akan membayarmu kembali saat kita kembali. Mu Yan Sui berkata, saya bisa meminjamkan Anda 20.000. Saya masih membutuhkan sisanya untuk penawaran. Saya hanya punya 5.000. Saya punya 10.000. Ketika para murid Istana Roh Malam mengumpulkan batu roh mereka, Mu Cheng Sui akhirnya berhasil mengumpulkan 450.000 batu roh kelas rendah. Dia berteriak, 450.000. Xiao Chen tetap tenang dan dengan santai berseru, 500.000. Seluruh aula menjadi sunyi. Tidak ada yang mengira sebotol Essence Gathering Pills akan dijual dengan harga setinggi itu. Diperlukan waktu 5 atau 6 tahun bagi Martial Saint biasa untuk mendapatkan 500.000 batu roh. Ini hanyalah harga yang sangat mahal. Namun, orang ini tidak segan-segan menawar sejumlah itu untuk sebotol pil pengumpul esensi. Booth 18, gimana Booth 18 lagi? Orang yang memenangkan tawaran untuk harta karun rahasia pertama tampaknya adalah orang ini juga. Saya tidak tahu siapa orang ini tetapi jika dia berani merebut barang Mu Cheng Sui, akan ada pertunjukan bagus untuk ditonton nanti. Seseorang yang mampu mengeluarkan 700.000 batu roh kelas rendah jelas bukan seseorang yang mudah untuk dihadapi. Dia mungkin tidak takut dengan Istana Roh Malam. Ketika Xiao Chen bergerak lagi, itu langsung menjadi fokus pembicaraan semua orang. Juru lelang di atas panggung sangat bersemangat. Wajahnya ditutupi dengan senyum gelisah ketika dia berkata, 500.000 batu roh kelas rendah, apakah ada orang yang berniat mengajukan tawaran lebih tinggi? Teman dari Booth 9, apakah kamu tertarik? Mu Cheng Sui memiliki ekspresi cemberut, dia tidak mengatakan apa-apa melainkan mengepalkan tangan kanannya dengan erat. Para murid Istana Roh Malam lainnya merasa merinding.
Mereka belum pernah melihat Mu Chengsui begitu marah sebelumnya. Setelah beberapa saat, wajah Mu Chengsui menjadi rileks. Dia duduk dengan lembut di bangku kayu bundar. Pusat gravitasinya bergeser ke bawah dan menekan papan lantai, menyebabkannya berderit saat dia perlahan menutup matanya. Mu Yansui, yang akrab dengan Mu Chengsui, tahu bahwa dia benar-benar marah sekarang dan telah membangkitkan niat untuk membunuh. Setelah dia memanggil 3 kali tanpa ada yang menjawab, Xiao Chen berhasil mendapatkan botol pil pengumpul esensi ini. Dia mengungkapkan senyum tipis di wajahnya. Liu Suifeng berkata dengan heran, "Ye Chen, dari mana kamu mendapatkan begitu banyak batu roh kelas rendah?" "Itu 500.000 batu roh kelas rendah." Xiao Chen tersenyum dan berkata, "Saya memperoleh banyak inti iblis di subruang. Jika aku menjual semuanya, aku bahkan bisa dengan mudah menawar 200.000 batu roh kelas rendah lagi untuk ini." Xiao Chen awalnya bermaksud menyimpan inti iblis di cincin alam semesta untuk digunakan sendiri. Mengingat situasinya, dia hanya bisa memilih untuk menggunakannya di sini. Terlepas dari situasinya, dari 10.000 batu roh kelas medial yang dimiliki Xiao Chen, dia hanya bisa menggunakan 7.000. Itu berarti 700.000 batu roh kelas rendah. Dia harus menyimpan sisanya untuk digunakan sendiri. Ketika lelang putaran kedua dimulai, Xiao Chen lebih memperhatikan. Barang-barang di babak ini lebih berharga daripada yang terakhir. Sayangnya barang yang diinginkannya tidak muncul. Suasana di balai lelang menjadi semakin semarak. Banyak petani yang berhasil mendapatkan apa yang mereka inginkan. Segera, harta karun rahasia kedua muncul.